Terkait transfer malam ini saya absen dulu ya biar komplit. Oke, yang pertama dari Jelopo dan Jelopo. Tolong dibuka moodnya bagi yang Jelopo. Mana Jelopo ya? Jelopo belum hadir. Bonsari Hadir. hadir. Geger, halo Geger. Hadir. Hadir. Nih, Hadir. dagangan mana Hadir. dagangan? Halo dagangan. Dagangan belum ada. Ye, ungu. Mana ungu? Hadir. Ye, ungu. Are, Ini langsung. Hadir, hadir, hadir. Ya. Semarang. Semarang. Halo. Oh, gak terawih. Hadir. Hadir, hadir, hadir. Jiwan. Halo Jiwan. Jiwan. Halo Jiwan. Belum ada ya Jiwan. Madiun. Hadir. Madiun. Kocokmu Hadir. siapa Mbak? Hadir. Pak Naryo, Mas Andri hadir. Kawan. Hadir, hadir. Kawan. Tias, Suharyo, Sanjoyo. Mbak Ning. Apa berapa? Balirejo. Hadir, Pak. Wonoasri. Halo Wonoasri. Hadir, hadir. Oke, mau apa mau? Mbak. Halo Medayan. Hadir. Hadir. Ada Mas sama Mbak Kus. Korcam saya. Bilang kencang. Halo. Hadir. Bilang kenceng hadir. Heradan. Hadir, hadir. Hadir. Yang belum berarti ada 3. Satu Jelopo. Mana Jelopo? Halo. Jelopo dagangan. Dagangan Mas Kolek ada ini, Nur Kolek. Tinggal ngalih nih. Pak Didi ada. Pak Didi mana Pak Didi? Dagangan hadir. Oke. Mbak Jelopo. Lurawi. Jelopo mana Jelopo? Ada nggak Jane? Ada. Siapa Jelopo ya? Saya rumahnya masih Indolopo. Nah, gue. Tetapi hadir. Jiwan, mana Jiwan? Halo. Jiwan masyarakat jelas. Jiwan. Halo. Kok turu itu piye to? Arep mangkat yasinan lo padahal iki mau. Halo Jiwan. Jiwan gak enek. Dewi enek wi. Hari wi. Haryanto tak wi. Harian. Kalah Mbak Ani karo ngomong putu.
Wes, enek Jiwan. Siapa yang Jiwan ya? Mas Hari wi enek wi. Isi kok iso turut budak. Ibu mau Hari siapa tuh ini? Hari Haryanto apa hari Haryanto enek dhewe wi. mesti tinggal ngalih loh. Halo, Ya ya kuwi. 46 pokoknya jumlahnya. Wis 46, Pak. Kak adik mana? Ora sik, Kak. Mama sik Zoom. Ya adik jeneng ya. Engko nek adik kebel pipis terus manggar ya. ora ngomong kame. Gak apa-apa. Nggon kuwi rupane kok iso hitam putih. Ora berwarnai piye. Kurang atus, Gus. Yo, Wis laptop ndang di-upload kabeh. Jiwan mana? Wis dimulai, Pak. Jiwan ki Masuk kopi mundi. sekali lagi Jiwan mohon angkat bicara. Halo Jiwan. Siapa wakil Jiwan? Jiwan masuk. Liwat angkat tangan. Oke, makasih Mas Hari. Jiwan masuk. Ya, itu sudah terlepas dari sanksi Mas Hari. Berdekat sampai ya. Terima kasih teman-teman. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Malam ini kita rakor Zoom. Kenapa ini dadak? Memang karena semua informasi itu pas. Jadi kita harus menyelesaikan beberapa hal terkait dengan beberapa isu dan beberapa tugas yang harus kita kerjakan bersama. Yang pertama nanti akan kita bahas terkait dengan dana desa, dana desa 2025. Yang dua terkait dengan persiapan penyaluran 2025. Yang ketiga terkait dengan keberlanjutan semuanya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama terkait dengan prioritas JD 2025 dengan halo Mondian. Halo. Pagi Mondianmu Pak. Yang lain Mondianmu. Kalau kita tidak terganggu nanti akan rekorin. Oke teman-teman, perlu kita jelaskan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2025 sesuai dengan Oke teman-teman, sesuai dengan Permendag 2 2024 terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa 2025, penjabaran dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 terkait dengan APBN 2025. Ada beberapa
mandatori dana desa yang harus diselesaikan dan harus dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa melalui anggaran dana desa. Yang pertama adalah terkait dengan BLTDD maksimal 15%. Teman-teman, bahasa maksimal 15% ini berarti tidak, jika nanti di desa itu tidak ada KPM atau tidak ada sama sekali, itu tidak boleh. Ada bahasa maksimal itu berarti ada bahasa minimal. Berapa minimalnya? Kalau minimal itu terserah, tidak ada batasan. Ada dua hal yang perlu dipahami teman-teman terkait dengan BLTDD. Ini bagian dari jebakan. Kenapa jebakan? Satu, jika nanti tingkat kemiskinan atau BLTDD di perdesaan nanti turun, maka ada konsekuensinya. Jika turun, maka ada dua hal. Satu, secara nasional tahun 2024 kemarin dana desa itu 3 triliun. Kemudian sekarang 2025 secara nasional 11 triliun. Sudah turun hampir sekitar turun 2 triliun. Kenapa turun 2 triliun? Karena salah satu indikator besarnya adalah menurunnya kemiskinan. Menurunnya kemiskinan itu dilihat dari salah satunya adalah KPM BLT dana desa. Karena KPM BLT dana desa itu turun, maka secara nasional kemiskinan turun. Padahal KPM BLT ini adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan bantuan apapun, maka di-sharing berikan dari bantuan dana desa atau BLT desa. Sehingga BLT desa ini adalah bagian dari screening terkecil yang dilaksanakan oleh desa sendiri, dicari oleh desa sendiri, kemudian dianggarkan oleh desa sendiri, dan disalurkan oleh desa sendiri. Jika ini turun, maka kemungkinan dianggap turun. Maka ada dua hal, maka dana desa secara nasional turun. Yang kedua, jika nanti turun, maka ada penyaluran dana desa itu ada dua hal. Bahwa penyaluran dana desa itu dianggarkan atau dihitung sebelum tahun anggaran. Di dana desa tahun 2025 itu dihitung tahun 2024 kemarin. Tahun 2024 kemarin dengan pagu beberapa hal seperti alokasi formula, alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Kalau alokasi dasar itu dihitung 65% secara nasional. Kalau alokasi formula itu dihitung berdasarkan kesulitan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan dan luas wilayah. Di luas wilayah, kemudian kesulitan geografis, dan tingkat kemiskinan ini akan mempengaruhi. Salah satunya tingkat kemiskinan di alokasi formula. Yang ketiga adalah Halo. Yang ketiga adalah alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi ini adalah untuk desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Alhamdulillah masih tidak ada. Itu cuma 1% secara nasional. Yang keempat adalah alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini adalah bagian dari insentif desa. Jadi nanti akan dihitung berdasarkan dengan tahun anggaran. Jadi tahun anggaran 2025 ini untuk insentif desa atau alokasi kinerja belum dihitung. Dari 71 triliun ini, maka 69 triliun itu dihitung tahun 2024 untuk tahun 2025. Kemudian 2 triliun itu dihitung nanti pada saat tahun 2025. Salah satu indikatornya adalah tingkat kemiskinan yang turun. Itu salah satu. Tapi indikator yang terpenting adalah kinerja desa itu sendiri, perangkat desa itu sendiri dalam mengelola dana desa. Karena sistemnya CMS, sistemnya mulai bulan Januari 1 Januari atau 2 Januari 2025, secara nasional CMS sudah diberlakukan dan menjadi indikator secara nasional. Sehingga nanti desa itu dibebankan, diberi tugas bahwa setiap kali transaksi itu harus menggunakan CMS atau menggunakan langsung transfer dari bank. Tidak ada yang namanya cash
cash money, kecuali hal-hal yang tertentu seperti BLT kita atau yang lainnya, atau upah tenaga kerja. Semua kegiatan itu harus menggunakan JMS. Salah satunya adalah pajak. Jika hari ini pencairan, maka semua kegiatan ini harus ditransfer termasuk pajak itu harusnya sudah selesai. Jadi indikator kecepatan terkait dengan laporan kegiatan dana kita melalui konsolidasi dan ombudsman ini adalah bagian dari kinerja desa yang nanti akan dihitung secara akumulasi pada pertengahan tahun bulan 1 sampai bulan 6 dan akan dikeluarkan sekitar bulan 7 ke atas itu sekitar 2 triliun seluruh Indonesia. Alhamdulillah 2020 kemarin ada 40 desa di Kabupaten Madiun. Kalau nggak salah 40 desa. Dari 40 desa ini, teman-teman, ini di Monet DD satu desa belum dilaporkan. Saya belum tahu, ini belum saya baca. Dari 40 desa ini mohon diteliti, di Monet DD tahun 2024 belum dilaporkan. Masih 39 yang masuk. Satu desa saya lupa, nanti akan saya baca. Sehingga akan ada selisih. Di Monet DD realisasi APBD ini masih selisih karena belum dimasukkan penyalurannya. Oke, teman-teman terkait dengan pendidikan SD. Halo, apa ini ya? Tolong di unmute, mohon maaf. Pak, tolong di unmute Pak ya. Iya, bisa apa ini? Sampean unmute lho. Mbak Kus, Mbak Kus. Halo, Mbak Kus, di unmute saja. Miliknya Pak Wempi mati. Mati kan Pak Wenti? Oke. Kok mute Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua terkait dengan ketahanan pangan, teman-teman. Kalau BLT disyarat di 15% maksimal, berarti tetap ada minimal. Jangan sampai kalau saya sendiri BLT desa itu berikan, jangan terlalu rendah karena ini bagian dari doa-doa mereka terhadap keamanan kita. Mohon diperhatikan, dipahamkan kepada kita bahwa jangan sampai BLT desa itu terlalu minim karena ini adalah bagian doa-doa mereka terhadap keamanan dan kenyamanan dan kelancaran desa dalam 1 tahun. Itu adalah doa-doa dari penerima KPR BLT itu. Mohon dipahamkan kepada desa-desa dan kepala desa khususnya yang rata-rata akan mengurangi BLT desa ini untuk kegiatan yang lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan ketahanan pangan. Teman-teman perlu diketahui ada ketahanan pangan ini minimal 20%. Secara khusus bahwa ketahanan pangan tidak ada jenis, belum ada jenis. Kalau secara diskusi kita di kabupaten itu monggo boleh yang namanya fisik maupun non fisik. Boleh fisik maupun non fisik. Kalaupun fisik itu ya dimasukkan semuanya. Monggo nanti setiap desa itu dihitung untuk ketahanan pangan itu minimal 20% dari pagu dana desa. Baik itu fisik maupun non fisik gitu kan. Jadi boleh fisik yang masuk ketahanan pangan itu apa, non fisik masuk ketahanan pangan itu apa. Karena kalau non fisik saja saya yakin itu terlalu besar dan sulit untuk pelaporannya. Yang kedua adalah terkait dengan Yang kedua terkait dengan PKTD. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan PKTD. Bagaimana banyak pertanyaan bagaimana dengan PKT? Apakah yang dimasukkan itu upah ada? Tidak. Poin PKT ini yang dimasukkan adalah semua kegiatan anggaran. Contoh ada pembangunan jalan 100 juta ya 100 juta itu yang dimasukkan.
Jadi nanti semua kegiatan fisik yang ada upahnya itu masuk PKT. Jika nanti ada kegiatan fisik masuk ketahanan pangan, maka tidak usah dimasukkan di poin PKT. Contoh, dari satu desa itu ada 10 kegiatan fisik. Yang 5 itu masuk ketahanan pangan, berarti yang 5 masuk PKT. Jadi jangan kemudian satu kegiatan itu dimasukkan ketahanan pangan dan dimasukkan PKT. Nanti akan double. Tidak boleh. Dimasukkan salah satu. Minimal tolong dihitung dulu porsi 20%, baik fisik non fisik. Nanti sisanya fisik masukkan semuanya di PKT. Semua kegiatan baik itu nanti upahnya apakah 50%, apakah 30%, apa 20%, itu enggak masalah. Yang penting dimasukkan saja dalam poin PKTD. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan stunting. Stunting ini jumlahnya terkait dengan kondisional desa. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pemanfaatan IT desa atau digitalisasi. Itu harus dimasukkan. Poin-poinnya apa terkait dengan digitalisasi itu. Selanjutnya adalah terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim juga wajib dimasukkan. Salah satu poinnya adalah terkait dengan penanaman pohon, kemudian pemanfaatan atau perawatan sumber mata air, kemudian bisa pengelolaan sampah, pembuatan sampah, dan yang lain-lain. Bisa masuk di perubahan iklim. Kemudian pengembangan produk unggulan desa, itu banyak sekali terkait dengan UMKM atau apapun. Intinya teman-teman, terkait dengan mandatori dana desa yang masuk data EMAK ada 7. 1, BLT desa, yang kedua adalah BLT desa maksimal 15%, kemudian ketahanan pangan minimal 20%, kemudian pelayanan dasar kesehatan stunting, kemudian yang keempat terkait dengan digitalisasi atau pemanfaatan IT desa, kemudian program terkait dengan perubahan iklim, yang keenam pengembangan keunggulan desa, yang ketujuh adalah terkait dengan PKT di desa itu wajib dianggarkan. Jadi 7 item ini wajib ada anggarannya, ada porsi anggarannya. Karena 7 item ini nanti akan dihitung halo. 7 anggaran ini akan menjadi rekom salur dana desa. Jadi wajib dianggarkan 7-7-nya. Bagaimana jika tidak ada? Ini adalah mandatori undang-undang yang dijabarkan di undang-undang, dijabarkan di permen, jadi wajib dianggarkan. Halo Pak Ki, sampean unmute Pak Ki. Jadi 7 item itu wajib dianggarkan, tidak boleh tidak. Oke. Karena nanti akan dimasukkan di omsupan secara khusus 7 item ini. Oke. Lanjut ya. Halo, saya kira terkait dengan data EMAK, kita paham teman-teman, sudah paham dan sudah jelas karena sudah dijelaskan di undang-undang dan Permendak 2. Kemudian terkait dengan BLT desa, bagaimana apakah menggunakan SK atau Permakades? Siapa ini ya? Mbak Kos ya? Sampai unmute apa? Mbak Kos sampai unmute. Ora kena nggone Mbak Kos. Oke, teman-teman. Oke, unmute kena Mbak Nonggono. Apa mau? Terkait dengan BLT desa, apakah menggunakan SK atau Perkades? Secara khusus sudah dijelaskan di Permendak itu menggunakan keputusan kepala desa atau SK kepala desa yang dilampiri dengan berita acara musyawarah penetapan KPM penerima KPM BLT desa 2020. Terkait dengan contoh-contoh monggo, karena nanti rata-rata
pengalaman 2012 kemarin, konsideran dari teman-teman desa ini cuma copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Dasarnya adalah terkait dengan COVID, padahal COVID sudah hilang. Salah satu dasar utama adalah di pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7 Permendes nomor 2 tahun 2020. Itu adalah dasar dari SK atau keputusan kepala desa penerima KPM desa. Dan salah satu dasarnya lagi adalah Undang-Undang nomor 62 tahun 2024, kalau nggak salah pasal 14 kalau nggak 15. Dasar utamanya adalah di pasal 3 ayat 7 Permendes nomor 2 tahun 2020. Itu bukan karena COVID sudah hilang. Jadi monggo nanti teman-teman di akomodir, difasilitasi di grup PIC BRPDP sudah kami share, monggo terkait dengan lampiran menggunakan lampiran Permendes nomor 2 2020. Sehingga disamakan ke kabupaten diusahakan menggunakan SK, bukan perkades. Tapi kalaupun nanti tetap ada yang setor perkades diterima sebenarnya. Tapi nanti harapannya karena ini sudah menjadi aturan dari Permendes, monggo disepakati dan contoh-contoh sudah ada menggunakan SK Kades untuk penetapan KPM, BRT dan lain. Oke, saya kira itu cukup untuk prioritas penggunaan dana desa karena ini menjadi mandatori yang diamanatkan di Undang-Undang 62 dan Permendes nomor 2. Selanjutnya terkait dengan penyaluran teman-teman, mohon difasilitasi. Jadi hari ini itu adalah sudah dibuka terkait dengan Ombudsman 2025. Madiun menjadi bagian dari salah satu yang mempercepat proses penyaluran dari dana desa secara nasional. Karena terkait dengan alat-alat dan fasilitasnya sudah sesuai termasuk dengan penetapan proses APBD 2025. Salah satu syarat monggo nanti difasilitasi oleh desa, oleh teman-teman pada desa maksimal besok pagi, termasuk malam ini diusahakan. Syaratnya adalah salah satunya adalah nanti berupa PDF semuanya. Yang PDF itu nanti kemudian dibuat folder per desa, kemudian dirar, kemudian dikolektif kecamatan. Jangan sampai syarat-syarat itu diserahkan mandiri kepada kabupaten. Nanti malah hilang. Jika nanti ada teman-teman desa yang menyerahkan langsung ke kabupaten, bisa jadi nanti tidak terakomodir. Jika nanti tercover kolektif secara kecamatan, oleh kecamatan, melalui teman-teman PDPRD atau kecamatan, nanti akan terakomodir. Syarat-syaratnya yaitu 1. Perdes APBD 2025 yang sudah berstempel teman-teman ya, yang sudah ditandatangani dan berstempel, jadi legalitasnya sudah sah. Yang kedua adalah lampiran 1A 1B. Lampiran 1A 1B tentunya juga stempel, tanda tangan dan stempel. Yang ketiga terkait dengan SK KPM BLTDB. SK KPM BLTDB. Semuanya di PDF, di-scan dengan bagus. Mohon nanti scan-nya ini kalaupun menggunakan scanner itu jangan sampai blur. Kalau blur ya tolong di-scan lagi. Karena untuk mempercepat proses. Karena sebelum nanti dimasukkan di Ombudsman akan diverifikasi satu-satu biar tidak salah. Karena sekali memasukkan nanti akan bertahan selama 1 tahun ke depan. Jadi sangat penting sekali teman-teman. Jadi syaratnya adalah ada APBD, kemudian lampiran 1A 1B, kemudian KKPM BRPDB. Dimohon mulai malam ini sampai besok pagi diusahakan per kecamatan di kolektif. Saya kira setiap desa sudah mempunyai data tersebut, tinggal kolektif saja. Oke. Selanjutnya terkait syarat salur yang lainnya adalah silpa, teman-teman. Silpa DD tahun 2024. Pagi monggo mohon di-share formnya Pak. Di-share screen bisa nggak? Halo.
ngopi ngalih. Halo Pak Ki. Saya katakan. Oke, intinya gini, mulai malam ini sampai besok pagi, mohon koordinasi dengan daerah desa terkait dengan silpa tiap desa. Silpa tiap desa. Jadi di form ini nanti ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan pagu APBD, kemudian ada rencana kegiatan, kemudian realisasi kegiatan, yang terakhir adalah silpa. Yang terakhir adalah jika kemudian terkait dengan rencana dan realisasi ini masih bingung, yang penting silpanya dulu sampai besok siang maksimal jam 12. Misalkan belum jam 12 itu silpanya harus ada dan valid. Jadi setiap desa, contoh desa A itu silpa didik 2020 berapa, itu harus valid angkanya. Jadi angkanya berapa, titik koma dan yang lain harus valid. Pak Didi sudah bisa di-share? Anu, kowe tak apa? Gonmu, hostmu anune tak anu ya. Gara-gara itu gara-gara. Iso. Nek lah Sudah yo ini Pak. gara-gara. Oke, gini aja. Nanti saya share di grup terkait dengan form Bank Excel. Ini sangat mudah sekali untuk kontrol terkait dengan realisasi surplus dan non surplus. Jadi ada pagu, ada kegiatan surplus dan ada kegiatan non surplus. Di situ ada kegiatan, ada pagu APBD, ada rencana realisasi dan silpa baik surplus maupun non surplus. Monggo mulai malam ini sampai dengan besok itu dikomunikasikan dengan kita, karena untuk mempercepat proses penyaluran salur 2025 ini harus ada konsolidasi silpa. Jika silpanya tidak belum diinput dan belum beres, maka penyalurannya juga akan terlambat. Maka teman-teman, jadi ada dua hal yang perlu percepatan. Satu tadi syarat salur, yang kedua terkait dengan silpa. Nah, silpa ini tentunya juga mengikuti yang namanya rencana dan realisasi baik surplus maupun non surplus. Nanti teman-teman sebelum memasukkan di Monet DD, nanti ada kontrol Excel tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan tadi ada satu, ada dua, ada tiga. Terkait dengan keberlanjutan kita. Yang pertama, sesuai dengan amanah dari Kornas, amanah dari Pemprov, kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kita mengisi, teman-teman tetap mengisi yang namanya DRP Mobile itu setiap hari. Mohon maaf teman-teman, kemarin memang di akhir bulan kita tidak mengingatkan. Karena memang DRP Mobile ini harusnya setiap hari. Tapi ada beberapa teman-teman yang masih input DRP Mobile itu tidak komplit. Monggo kalau bisa dikompleti. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah hari. Monggo dihitung bersama-sama jumlah hari berapa. Kalau Desember kemarin 20 karena ada satu cuti tanggal 26. Walaupun 21, 22 monggo. Ada sampai yang Desember kemarin 28, berarti minggu juga masuk. Jangan terlalu over. Minimal kalau naik ya naik satu
Kemudian yang sudah sertifikasi sekitar 30, yang belum sertifikasi itu sekitar 60. Nah, 57 yang belum sisanya sudah bersertifikasi. Jadi yang belum bersertifikasi itu 57 TPP. Dari 57 TPP ini yang sudah membayar sertifikasi secara mandiri adalah 37. Dari 37 ini belum sudah membayar tapi belum melakukan assessment. Dari 37 ini sampai sekarang belum ada tambahan. Teman-teman harapannya kalau Madiun ini menjadi TUK, tempat uji kompetensi, itu harus mengumpulkan TPP 72 orang. 72 orang itu bisa dari Kabupaten Madiun atau kabupaten-kabupaten sebelah, Ponorogo, Magetan, atau yang lainnya. Sampai hari ini teman-teman, kalau Madiun itu masih 37, berusaha untuk mengakomodir teman-teman dari kabupaten lainnya, kita berusaha mengakomodir dari kabupaten lainnya, tapi ternyata teman-teman kabupaten lain juga masih sama, malah lebih rendah. Ada yang membayar itu baru 2, ada yang membayar baru 10, dan yang lainnya. Kami kemarin batasi sampai akhir Desember atau sampai awal bulan ini. Kalau kita punya pasukan 72 orang, maka kita mengajukan Januari ini sebagai TUK yang ada di Madiun. Tapi nyatanya mohon maaf teman-teman, karena yang membayar itu masih 37, Magetan Jaja ini juga sulit sekali. Cuma 10 orang yang masih bayar. Jadi kalau 37 tambah 10 itu baru 47, maka masih jauh dari panggang. Masih jauh api dari panggang terkait dengan Madiun menjadi TUK. Dengan waktu yang sempit ini teman-teman, Januari, kemudian Februari nanti sudah mendekati puasa, Maret sudah puasa dan Lebaran, April sudah terakhir. Maret ini harapannya sudah selesai semuanya untuk mobilisasi. April sudah terakhir. Kalau April nanti itu belum mendapatkan status sertifikasi atau sertifikat sertifikasi, maka Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan Kemendagri sepakat bahwa yang tidak sertifikasi nanti tidak akan dibayar oleh negara. Tidak dibayar oleh negara itu artinya bisa jadi nanti tidak dilanjutkan. Karena kabarnya setelah April Mei nanti akan ada rekrutmen dari kekosongan TPP setiap kabupaten. Harapannya teman-teman nanti untuk sertifikasi, mohon maaf kami juga tidak bisa menyelenggarakan ketika nanti tidak sampai 72 orang. Sampai awal Januari ini karena tidak sampai 72 orang, maka teman-teman yang sudah membayar, monggo mulai sekarang bersiap-siap berkasnya. Jangan nunggu dipanggil. Bersiap-siap berkasnya. Jika nanti kita itu bisa menyediakan 72 orang dengan teman-teman kabupaten lain, maka Madiun bisa jadi TUK. Tapi jika tidak bisa karena teman-teman kabupaten lain sulit sekali untuk membayar, sangat sulit sekali. Kemarin Jombang saja ini gagalkan karena tidak sampai 72 orang, Surabaya juga gagal karena keterbatasan dan yang lain-lain. Maka monggo dan mohon dengan sangatlah dihormat yang sudah membayar sertifikasi 30 bersiap membuat berkasnya dengan rapi,
contoh teman-teman yang sudah sertifikasi, jika nanti ada kabupaten lain, bisa jadi nanti akan dititipkan di sana. Jika Madiun tidak bisa menyelenggarakan, jangan nunggu Madiun menjadi TUK karena kondisi yang sangat sulit. Jangan menunggu Madiun menjadi TUK. Yang penting sekarang siap-siap berkasnya. Dari sudah Januari, kegiatan mungkin tidak banyak, mungkin cuma jika kita hanya menyiapkan syaratan jalur dan tanggung jawaban, monggo sambil memfasilitasi kita, teman-teman mempersiapkan semua berkas sertifikasi. Harapannya Januari teman-teman sudah terakomodir semuanya bagi yang sudah membayar. Karena nanti jika nanti akhir teman-teman akan sulit untuk masuk, sulit untuk sertifikasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat hormat bagi yang sudah membayar maupun belum membayar, mulai hari ini mempersiapkan berkasnya, jangan nunggu apapun, yang penting siap berkasnya. Jika waktu nanti ada jadwal sertifikasi, kapanpun siap. Ini himbauan kami bagi teman-teman semua, baik PD, PLD maupun teman-teman TA. Karena di pusat ini keterbatasan asesor, maka tidak akan mungkin mengakomodir semua TPP yang belum bersertifikasi. Di Jawa Timur saja itu ada 3.500 yang belum bersertifikasi, sangat banyak sekali. Skema awal harapannya kemarin mulai bulan Oktober, awal September, Oktober, setiap minggu, jadi tanggal 1 contoh, kemudian tanggal 7, tanggal 11, setiap minggu itu ada 100 PKH. Jadi setiap minggu itu ada 100 orang TPP yang menjalani asesmen sertifikasi. Tapi sampai hari ini itu jaraknya cukup jauh. Ada 1 bulan, kadang ada 2 minggu, ada 1 bulan. Sehingga banyak tersisa TPP di Jawa Timur saja itu yang belum bersertifikasi. Karena satu, keterbatasan asesor, yang kedua adalah minimnya yang membayar. Mereka semua berharap di akhir. Jangan sampai nanti di akhir bulan Mei sudah tidak dikontrak kalau tidak sertifikasi. Jadi monggo harapannya Januari ini adalah momen-momen yang paling penting menentukan sampean semuanya terkait sampean mau sertifikasi atau tidak. Yang sudah bayar monggo segera mempersiapkan tempat di mana pun, kalau saya kira tidak masalah. Yang penting sampean segera sertifikasi. Karena kami pun sudah konfirmasi ke teman-teman kabupaten lain juga sangat minim membayar, sehingga tidak bisa mengumpulkan 72 orang. Kesulitannya apa kami juga tidak tahu, terkait dana atau terkait apa kami tidak tahu. Itu teman-teman. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, monggo satu-satu dulu. Saya Pak Wempi. Monggo, Abid. Terima kasih. Yang pertama terkait PKTD ini kan karena hari ini malam ini juga repot, kami mau ngomong itu ke teman-teman Sekdes, sudah ada yang menganggarkan PKTD ku ngawur, gak paham, akhirnya kegiatan tumpang tindih di Siti Bandung ini PKT sendiri juga belum bisa melihat ini yang dimasukkan ini kegiatan apa, karena APBDes-nya kita juga belum pegang, akhirnya kita juga repot untuk ngontrol itu. Yang kedua terkait dengan RMAK, artinya berapapun entah itu 2 juta atau 3 juta atau 1 juta, artinya semua harus terisi, ngoten nggih Pak Wempi.
Itu. Untuk yang terakhir, yang ketiga terkait silpa tadi, kita ini menggunakan dasar Munef DD kita atau realisasi dari desa. Karena kalau kita berdasarkan Munef saya itu, Munef Belobo itu tadi sudah clear ketika dilihat lagi, ada lagi 3 yang sudah dilaporkan, tiba-tiba kembali menjadi belum. Jadi artinya untuk yang dikirim Pak Ki itu kita isi berdasarkan APBDes dan realisasi dari desa saja Pak Wemping ya. Matur suwun. Oke, terima kasih Mas Hafid. Langsung saya jawab. Terkait PKT memang, jadi gini contohnya, PKT Elmak ini PKT ini masuk Elmak. Ini wajib diisi. Jadi 7 item itu wajib diisi. Karena terkait dengan Elmak itu terkait dengan rekomendasi salur. Rekomendasi salur. Jadi wajib diisi secara total. Jadi itu baik PKT, kemudian ada mulai dari BPTD, ketahanan pangan, stunting, kemudian terkait dengan PKT dan yang lain itu wajib diisi. Kemudian terkait PKT itu sendiri, jika nanti kegiatan itu sudah masuk PKT, maka tidak boleh dianggarkan atau dimasukkan di ketahanan pangan. Jika fisik itu sudah masuk di ketahanan pangan, begitu juga fisik sudah masuk ketahanan pangan, maka tidak boleh dimasukkan di PKT, dan itu sehingga tidak double. Jadi contoh pagu 1 miliar ini, yang masuk ketahanan pangan berapa fisik, masuk PKT berapa fisik, seperti itu. Karena nanti sebenarnya Elmak ini adalah terkait dengan pembagian pagu untuk salur dana desa. Nanti rekomnya ini kan masuk Elmak, masuk PKT, masuk ini. Dan yang dimasukkan PKT itu tidak hanya upah, tapi total anggaran. Total anggaran kegiatan, bukan hanya upah saja. Oke, terima kasih. Ini PKT dan Elmak sudah ya. Jadi wajib dianggarkan, tidak boleh kosong. Karena ini mandatori undang-undang. Oke, walaupun nilai 2 juta, ini monggo. Contoh produk unggulan, promosi produk unggulan bisa jadi 2 juta, 5 juta, ini monggo. Nah, dengan kewenangan. Tuh. Kemudian terkait dengan silpa. Silpa ini yang ditulis, yang dicatat adalah silpa realisasi desa. Jadi jenengan harus tanya dan konfirmasi ke bendahara. Wajib konfirmasi ke bendahara ataupun operator situdes. Real, ini silpa real. Kalau Munef DD sudah real dengan APBDes, monggo. Tapi kalau belum real, harus direalkan. Karena Munef DD ini sejatinya mengambil data dari APBDes. Si silpa ini akan masuk di Omsepan, di konsolidasi Omsepan untuk syarat salur 2025. Sore ini Omsepan secara nasional sudah dibuka, maka setiap kabupaten berlomba-lomba untuk mempercepat proses input. Ketika nanti proses input selesai, maka akan salur di tahap 1. Mas Dian berusaha untuk mengambil posisi tercepat seluruh Indonesia yang ke-6. Ada beberapa kecamatan, harapannya adalah semua desa masuk. Sehingga mulai malam ini sampai dengan besok, monggo teman-teman koordinasi dengan desa, dengan kecamatan, dengan bentuk apapun, telepon, dengan bertemu atau yang lainnya, untuk syarat-syarat jalur yang sudah saya utarakan di awal tadi, termasuk silpa. Halo, untuk silpa ini yang akomodir kita, jadi monggo nanti kami tunggu sampai jam 10 siang besok. Form yang sudah yang di-share Pak di grup tadi, monggo nanti. Yang penting silpanya dulu. Yang penting silpanya dulu besok pagi. Silpanya per desa berapa? Kalaupun nanti anggaran Sarpas maupun non Sarpas belum fit, yang penting besok sampai jam 10 pagi itu saya tunggu terkait dengan silpa per desa. Silpa per desa fit.
Baru nanti kalau belum fix jenengan bisa revisi ulang. Yang penting sampai besok pagi jenengan koordinasi kecamatan maupun bisa melihat isu des per malam ini atau bagaimana, monggo harus karena data Silpa ini yang mengakomodir kita bagi tugas karena di kabupaten ini ada Mas Haji dan Mbak Yuyun dan termasuk saya yang mengakomodir Silpa. Mas Haji ini terkait dengan verifikasi berkas-berkas penyaluran untuk 7 kecamatan, Mbak Yuyun verifikasi berkas-berkas 8 kecamatan, kemudian saya sendiri ini terkait dengan konsolidasi Silpa. Jadi Silpa ini harus selesai. Kalau malam ini bisa store, saya monggo. Nanti langsung japri saja nggak apa-apa, teman-teman. Diakomodir salah satu PJ atau kodamnya, atau PLD monggo terserah, ini bebas. Yang penting konsolidasi Silpa per desa sukses. Jika nanti anggaran kegiatan apa belum fix, Silpanya wajib fix. Oke, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Pak Wempi, halo. Halo, sama Mbak Andi. Ya, yang Silpa Dede itu tadi kan aku baru di-share Silpa Dede. Iya. Terus? Iya, desaku itu desa dampinganku Melaban itu 29 sekian, padahal Silpanya 9.561. Tapi udah tak ganti Om Sepanya. Soalnya telepon desa nggak bisa. Ini nanti dilaporkan ke Pak Wempi atau kita laporan ke Korcam atau gimana? Ya itu nanti yang formnya itu grup itu loh. Form di grup sampai tulis per desa. Nah, nanti koleksi per kecamatan melalui Korcam. Nah, melalui form Excel tadi dikoleksi melalui Korcam, salah satu kirim ke saya. Gitu ya. Ditulis di Excel dulu. Jadi satu kecamatan komplit semua desa baru kirim ke saya. Itu ya. Oke. Mulai malam ini nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, satu kecamatan selesai, malam ini nggak apa-apa. Oke, yang lain teman-teman. Saya kira yang masih menjadi rancu ini adalah terkait dengan PKT ini banyak yang memasukkan cuma upah saja. Jadi keliru teman-teman. Nanti cairnya ya upah tok itu. Kan ya keliru. Masa ke satu kegiatan cuma upah. Bahannya, alatnya mana, bahannya mana, peraturan mana, nggak ada. Jadi keliru teman-teman. Kemudian ada lagi yang double. Satu titik itu dimasukkan di ketahanan pangan, juga dimasukkan di PKT. Tidak. Pilih salah satu, masuk ketahanan pangan atau masuk PKT. Oke, yang lain. Kalau cukup, kita akhiri. Tidak ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya? Oke, teman-teman. Pak Wempi, nambahi aku. Tanya. Mas Yusuf tanya, Mas Fuad, Mas Yusuf tanya itu. Ya, ini terkait dengan lampiran Perkades SKBLT. Ini tadi ada share-sharean. Formatnya itu nama, NIK, alamat, pekerjaan, jumlah bulan menerima BLT, nominal, dan sumber data. Nah, ini kan berbeda dengan lampiran-lampiran seperti tahun yang lalu. Ini share-sharean ini saya dapat dari Bukasi karena saya operator yang di kecamatan. Tadi itu Mas Yusuf. Oke. Tadi itu share-shareannya. Isi tempatku. Kasih, Bukasi. Iya, kasih Pak Wempi. Iya. Jadi semua desaku isi. Yang kadang kirim. Iya, salah kabeh. Di lampiran itu mesti keliru. Jadi lampiran itu monggo dilihat di Permendes nomor 2. Ya. Nanti akan kita share lagi. Permendes nomor 2 lampirannya di Permendes nomor 2. Gini aja Pak Wempi. Karena ini kan formatnya dari Pilang Genjeng saja banyak yang berbeda satu desa dengan desa yang lainnya. Saya tanya Bukasi, ono gak format baku untuk kabupaten?
Soalnya kan Nggak cuma ada. 2 hari. Nggak ada. Jadi sesuai serseran itu ya. Iya, nggak ada. Karena Tidak ada format semua salah baku. itu. Begini Mas, seperti yang disampaikan Mas Yusuf, share-sharean yang disampaikan tadi share-sharean baru di share-sharein akhirnya repot iki sing ndi. Oke, omongnya iki Karena oke. tadi ada 2 dari Tambahannya grup akhirnya kecamatan, bingung kita itu. ada grup kecamatan yang nge-share ke saya, kemudian dari Kamendika nge-share. Saya bingung ini melok sopo ini. Karena Jadi ngirim Mbak Yuyun itu lek tak kirim nggak bales. Jadi aku kayak WA robot. Iki bener salah gak ero ya. Ya, nah di desaku juga Nah, iki lho. revisi semua. Aku iki lho sik nggarap iki lho. Ini Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Sampai lihat kalau yang lampirannya di Permendes nomor 2 itu ada. Jadi tidak ada format Permendes? baku. Tidak ada format baku dari kecamatan, dari kabupaten tidak ada. Semuanya itu contoh. Kemudian Di yang Permendes ada ini halo, tambah lagi deh. Di Permendes Ya, ini untuk penentuan KPM BLT itu dasarnya Musdes. Kalau dengan baca, kalau untuk perubahan KPM BLT baru Musdesus. Lah ini di sini yang di share di WA ini tadi Musdesus. Jadi kita pakai yang mana? Kalau Permen saya sekilas baca lampirannya itu dasar penentuannya itu Musdes bukan Musdesus. Kalau untuk perubahan KPM nantinya baru dasarnya Musdesus. Betul. Dari Mas. share-sharean yang tadi saya terima itu Musdesus. Nah, kita pakai yang mana? Ruwet. Jadi gini Mas Yusuf, saya juga nggak tahu itu Musdesus yang membuat siapa, nggak tahu. Ini kurang 10 menit ya. Yang Musdesus saya nggak tahu. Gini aja Mas Yusuf. Contoh itu anggaplah kalau salah sampai benarkan. Semuanya teman-teman. Kalau salah benarkan. Karena tidak ada format baku dari kabupaten, dari kecamatan. Gitu ya. Karena memang tidak Musdesus, itu Musdes. Lihat di Permendes nomor 2 2024. Gitu ya Mas Yusuf ya. Ya. Oke, kalau salah langsung dibenarkan aja. Karena tidak ada format baku. Nanti akan ada verifikasi di tingkat kecamatan. Kalaupun nanti salah dibenarkan. Jadi hari ini untuk mempercepat proses, ini saya beritahu di kabupaten itu jika ada desa yang membuat perkades juga diterima. Jika desa membuat SKKD juga diterima. Jadi untuk mempercepat proses penyaluran, itu ya. Kurang 10 menit ini akan mati sendiri. Saya kira cukup teman-teman. Cukup, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran. Amin. Tapi saja ini Amin ya Allah. Amin. Dewe, ayo. Ndang ngopi karo sekse-sekse Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf kata salah kata. Malam Jumat. Waalaikumsalam Malsum. Kok Sabri ya. Waalaikumsalam, amin. Malsum. Betul Pak Jum. Dari hati Malsum. Malsum. Ambek Malik kok. Ambek Malik ya. Yo. Endi? Kak Ro. Dewi fotone enek lho. Wes, udah pateni Pak Ki. Pak Eko lagi metu. Di Pak Eko. Coba Ki, Pak Eko Balirejo. Balik Kan mau. Baik, topik. Ayo Fik, maju Fik. Ayo maju. Kira kor lagi. Maju ke sampingmu lho Fik. Kok enek sing kok rakor sopo iki? Ambek Malik. Pak Ki, nanti pateni ya Pak Ki, dan Malsum. Iku jarwo aja nggak coba ya. Yasinan. Jarwo aja nggak coba ya. Jarwo kok mau coba di Pak. Oh, di Malsum kok. 77.
Pendang diisi pen. Ceramah apa ngono. Dalang. Kultum. Bayu Sandoyo Aku kendala maju. dirungokne bareng-bareng. Aku ning tengah alas iki. Alas gambare tok. Betul lah tengah alas. Udah kalau. Baik. Hoi. Iya Mas Putu. Pitakon nggih. Lakon apa? Lakon aku deh. Takon awan kubur. Wes. Mati. Ya bagi, pateni bagi. Biar. Diumbare mati dhewe. Pak Plutut maju. Yang mbok nek kecuk mangerak